semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama Miss di mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir, good. Nah, untuk memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita awali saja dulu dengan doa. Oke, langsung saja Miss pimpin doa kita ya. Oke, kita lipat tangan, tundukkan kepala, mata ditutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita, ada baiknya Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, oke? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua, dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gerak dan gaya melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya siapa yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau misalkan Miss mendorong sebuah kursi ataupun meja, di situ Miss melakukan apa? Apa, Sinta? Ya, betul. Tepuk tangan untuk si Sinta. Melakukan sebuah dorongan. Nah, jadi topik materi kita pada pagi hari ini yaitu adanya pengaruh gaya terhadap gerak. Oke, sekali lagi apa? Pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, apa sih pengaruh gaya terhadap gerak itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa membacakan? Oke, di sini Miss ada pembahasan mengenai pengaruh gaya terhadap gerak. Oke? Nah, di sini ada penjelasan mengenai pengaruh gaya terhadap gerak. Pengaruh gaya terhadap gerak benda bisa diartikan tarikan atau dorongan. Contohnya, kuda yang menarik pedati atau pedagang mendorong gerobak bakso. Karena gaya dorongan dan tarikan ini, benda bergerak. Namun, gaya tak hanya mengubah gerak benda. Gaya memiliki 5 pengaruh terhadap benda, yakni yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda bergerak menjadi lebih cepat gerakannya. Yang keempat, benda berubah arahannya. Yang kelima, benda berubah bentuknya. Nah, dari penjelasan tadi, apa yang bisa kalian artikan di situ dan apa yang bisa kalian sebutkan contohnya atau pengertiannya? Oke, langsung saja. Benda yang tadi diam bisa menjadi bergerak. Misalnya saja, kita mendorong sebuah meja ataupun kursi. Otomatis kalau kita sudah mendorong meja ataupun kursi, tentu saja benda tersebut atau meja atau kursi tersebut akan berubah tempat. Dia akan berpindah ke suatu tempat. Nah, itu yang dinamakan benda diam akan menjadi bergerak ataupun berubah tempat. Oke? Nah, di sini juga Miss ada gambar 2 orang anak yang sedang menarik beban ataupun sedang mendorong beban. Nah, di sini sudah jelas kita lihat ada gambar pengaruh gaya terhadap benda. Di sini kedua orang anak ini menarik sebuah beban berat dengan menggunakan tali untuk alat bantu dalam menggeser ataupun mendorong beban tersebut. Di sini Miss mau bertanya sama kalian, apa saja sih pengaruh gerak atau pengaruh gaya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, Leoni silahkan maju ke depan, Nak. Oke, sangat luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Leoni. Nah, pengaruh gaya terhadap
pengaruh gaya terhadap gerak dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa membantu kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan kita. Bisa saja kalau kita ingin memindahkan sesuatu ke tempat yang lain, kita bisa menggunakan katrol untuk pembantu. Entah kita menggeser kulkas, kita bisa menggunakan roda 4 yang besi, roda 4, kita angkat kulkas, jadi kita dorong dia, itu bisa, itu sudah membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti? Nah, siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Oke, langsung Miss simpulkan saja. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adanya pengaruh gaya terhadap gerak. Pengaruh gaya ini terhadap gerak sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa saja sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk kita melakukan sesuatu dorongan yang besar, kita bisa menggunakan dengan alat-alat yang tadi, misalnya katrol. Oke? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, semuanya sudah jelas kan? Sudah jelas? Oke, baik. Nah, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Oke, siapa yang memimpin doa? Oke? Oke, Ibu saja ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang perkasa dalam kerajaan surga, kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Amin. Amin. Nah, untuk itu kita semua Miss harap sehat-sehat, jangan ada yang sakit karena ini adanya wabah COVID-19. Oke, semuanya tetap berdiam diri di rumah, jangan berkeliaran ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, langsung saja Miss akhiri ya. Selamat pagi semuanya dan selamat berjumpa.